Hai semua, welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk isi aplikasi Australia Awards Scholarship-nya. Hari ini saya akan berbagi tentang sesi Q&A, question and answer yang saya adakan di Zoom. Jadi teman-teman yang nggak sempat ikutan meeting via Zoom, mungkin pertanyaannya terwakilkan sama teman-teman yang lain yang sudah ada di dalam meeting Zoom. Saya berikan beberapa tips dan trik untuk menjawab esai juga di sana. Jadi teman-teman silakan pelajari jawaban dari pertanyaan yang sama. Enjoy! Kemudian pertanyaan dari Mbak Sonti, Mbak, 750.000 itu untuk biaya ujian hanya sekali saja? Iya, hanya sekali. Bahkan waktu saya sudah lulus PDT ya, pre-departure training menuju persiapan berangkat nih. Karena yang paling deg-degan itu kita sudah selesai masa PDT 4,5 bulan waktu itu aku. Kemudian sudah masuk, yang lain sudah dapat nih kampusnya. Udah banyak yang dapat jadwal untuk berangkat. Aku tuh belum dapat sama sekali karena belum dapat kampus. Nah, di situ ketika sudah dapat tiga kampus dengan jurusan yang sama, dengan persyaratan bahasa Inggris yang berbeda. Nah, karena saya pengen banget masuk ke Deakin, karena waktu short course-nya pernah di Deakin juga, jadi saya mau banget masuk sini. Dan itu tadi persyaratannya, overall total 6,5 dan tidak ada band yang di bawah 6. Jadi teman-teman harus bisa survive lah untuk ujiannya. Jadi setelah dari IELTS yang dikasih sama ya ILF itu kan semua gratis ya, kita dikasih fasilitas. Tapi kalau misalnya belum meet requirement, belum memenuhi sama persyaratannya, kalian ujian IELTS tuh sendiri. Waktu itu aku bayar kalau nggak salah 300 US dollar ya, kalau nggak salah 3 jutaan lah, pokoknya 250 US dollar, pokoknya 3 juta rupiah gitu kalau nggak salah. Nah, jadi bahkan ada teman aku yang sampai ujian IELTS tuh 5 kalian deh, 5 kali atau 4 kali. Bayangin, 3 juta kali 4, 12 juta. Tapi dari segitu yang kita keluarin, tidak sebanding sama pendidikan yang kita dapetin di Australia. Karena nilai total dari beasiswa yang kalian dapatkan di Australia Awards ini bisa mencapai 1 miliar lebih. Belum lagi stipend kalian, gaji tiap bulan. Ketika kalian sampai sini aja, kalian udah langsung dapat settlement fee, yaitu biaya untuk kalian bisa beradaptasi di sini sebanyak 5.000 dolar, yaitu kira-kira kurang lebih 50 juta ya. Dan memang kalian nggak bisa bandingin, kebutuhan di sini tuh memang jauh lebih besar dan lebih mahal dibanding di Indonesia. Tapi kalau kalian pintar-pintar buat mengelola keuangan, nanti aku bikin video sendiri deh untuk mengelola keuangan sebagai awardee ya. Kalian bisa nabung, kalian juga bisa kerja di sini karena satu-satunya beasiswa yang memberikan izin untuk studentnya kerja itu hanya Australia Awards. Di Amerika, di Eropa itu aku belum pernah dengar kalau visa studentnya itu bisa digunakan untuk bekerja. Tapi kalau student di Australia itu bisa kerja 20 jam per minggu. Jadi 2 minggu bisa 40 jam. Di sini semua diukur dari per fortnightly, 2 minggu. Bahkan sampai gaji aja kita terima tuh selama per 2 minggu gitu, nggak per bulan gitu. Terus tadi pertanyaannya dari Mbak Sonti udah ya, kalau misalnya gagal gimana, apakah diulangi lagi? Ya diulangi lagi, tadi sudah saya jawab. Roziana, Kak, tes di AI, IALF
yang 750 itu bentuknya kayak gimana, IELTS online gitu. Nah, kalau yang ini aku belum tahu karena baru pertama kali karantina ya. Jadi sepertinya yang dari refer tulisan yang diberikan sama mereka informasinya ini online ujiannya, nggak perlu datang. Tapi IALF itu adalah institusi resmi yang bisa mengeluarkan nilai IELTS. Bahkan mereka juga kasih les untuk IELTS preparation. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang hadir di meeting room ini, aku bakalan ngundang temanku yang memang pengajar IELTS. Jadi kalian bisa dapetin intensive preparation IELTS for free. Kalian tinggal datang aja di meeting room, nanti aku bakalan undang temanku untuk ajarin kalian per band. Satu bandnya, band itu listening, writing, reading, speaking. Jadi nanti kalian bakalan dapetin IELTS preparation-nya sama teman aku selama 2 jam free dan bersertifikat. Nanti aku yang ngeluarin karena lembaga aku Serve Indonesia itu lembaga yang sudah legal, jadi kita bisa kasih kalian sertifikat. Meskipun selama ini kita fokusnya ke terorisme dan keamanan dan politik isu, tapi salah satu untuk men-tackle isu-isu sosial yaitu memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Jadi ini salah satu kontribusinya dari Serve Indonesia juga. Kemudian dari Hamidah, adakah syarat di AHS harus belum pernah gagal daftar kakak? Karena saya pernah gagal di AHS. Tadi saya udah sebutin di Hamidah Rahman. Saya juga gagal di tahun 2013 saya daftar, tapi karena masih sibuk sama kerjaan dan waktu itu lagi ngurusin, saya waktu itu bikin konferensi internasional dan waktu itu lagi ngurusin konferensi internasional interfaith untuk youth ya di Makassar. Jadi waktu itu sudah masuk shortlisted, sudah diterima emailnya. Shortlisted itu daftar yang memungkinkan untuk dapat beasiswa, tapi mereka minta IELTS saya lebih dari itu waktu itu. Dan saya nggak ada waktu untuk ambil ujian IELTS, jadi ya udah lewat aja kesempatannya. Tapi kedepannya akhirnya saya persiapannya lebih baik dari itu. Jadi kalau misalnya memang sudah pernah gagal sebelumnya, kan kalian dapat email tuh ketika gagal, diumumkan gagal, jadi apa kekurangannya. Nah, itu di highlight dan di aplikasi selanjutnya kalian jangan ulangin lagi. Misalnya yang kekurangannya nilai bahasa Inggris, kayak misalnya contohnya aku, ya udah diperbaikin dulu baru daftar lagi gitu dengan nilai yang lebih baik. Atau waktu itu esainya kurang bagus, pengemasannya kurang baik gitu. Jadi ya kalian bisa nulisnya lebih baik lagi. Esai itu memang hanya berapa kata ya, aku lupa deh, nanti dicek lagi ya karena aku nggak mau kasih misinformation. Jadi esai itu kalau bisa kalian buat jangan cepet-cepet gitu loh. Itu tuh seminggu tuh udah benar-benar pendek waktunya. Jadi kalian harus tailor terus, balik lagi, perbaikin lagi kata-katanya. Ide gagasan awalnya apa, yang mana yang mau dibahas duluan. Jadi kalian tuh benar-benar harus bisa mentranslatekan impian kalian untuk memajukan atau memperbaiki Indonesia dalam kata-kata. Nah, nanti di kata-kata itu kalian bisa langsung membawa atau menarik perhatian joint selection team untuk memberikan kamu kesempatan untuk belajar gitu. Jimmy ini nanya, halo Kak Anggi, terima kasih atas sharing yang kakak buat ini. Kak mau nanya, apakah Kak Anggi ada kenalan awardee AHS di Master of Commerce? Mungkin Kak, saya tertarik di bisnis untuk fokus di PDA pengembangan sektor. Lalu minta saran untuk esai. Ada satu pertanyaan esai di pertanyaan keempat mengenai give 3 examples how you want to use this skill, knowledge from the scholarship and list possible constraints that you may face.
terkait hal ini gimana Kak cara jawabnya? Oke. Nah, kalau misalnya ada kesulitan langsung kasih aja pertanyaannya di sini, jadi aku bisa langsung kasih masukan ya. Master of Commerce, teman aku ada yang master bisnis. Sama nggak tuh Master of Commerce sama bisnis? Kayaknya beda deh unit yang dipelajarin. Nanti aku tanya-tanya lagi ya teman-temanku. Terus untuk menjawab ini ya, pertanyaan keempat. Berikan 3 contoh bagaimana kamu mau menggunakan skill ini dan pendidikan dari scholarship ini. Kemudian list kira-kira kesulitan apa saja yang akan kalian hadapi. Nah, dalam menjawab ini kalian harus pikir-pikir dulu nih, contoh yang kalian akan dapatkan dari pendidikan ini. Misalnya, contohnya aku ya, karena kan kita beda-beda jurusan nih. Jurusan aku HI, sementara minor aku yang sekarang penelitian aku menjadi fokus besar aku adalah terorisme. Jadi aku akan bilang kalau skill atau pengetahuan yang aku terima dari selama masa studi di Australia akan memperbaiki cara pandangku tentang bagaimana bertoleransi. Karena ini kalian harus baca dulu bahwa benar nggak nih di Australia toleransinya sudah tinggi, atau benar nggak nih multiculture-nya di maksudnya rakyat di Australia itu memang benar-benar multicultural. Jadi kalian bisa menjawab dengan evidence based gitu ya, berdasarkan dengan bukti, berdasarkan dengan data. Jadi aku akan bilang dengan skill yang saya dapatkan dari belajar di Australia, saya akan meningkatkan cara pandang saya mengenai toleransi dari masyarakat yang multikultural seperti di Australia. Terutama di Australia, orang-orangnya datang dari berbagai negara dan hidup rukun. Contoh spesifiknya adalah di Melbourne, di mana pemerintah lokal Melbourne itu menerima banyak refugee atau pendatang dari negara yang berbeda, sehingga terciptalah kerukunan umat yang berbeda-beda di daerah tersebut. Gitu. Dari pengalaman yang saya dapatkan ini selama saya studi akan mengkontribusikan cara pandang saya sehingga jika saya kembali dari sekolah nanti saya bisa menginfluence, memberi pengaruh terhadap misalnya karir kalian apa. Misalnya saya kan NGO worker, jadi saya melakukan project di grassroots. Jadi saya bilang, sehingga ini memberikan kontribusi atau mempengaruhi nilai-nilai program yang akan saya lakukan untuk warga di grassroots atau di lapangan, sehingga mereka juga bisa mempelajari kerukunan umat beragama, juga toleransi yang tinggi, gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi kalian harus lihat dulu satu ide, kemudian diolah satu ide. Jadi cara nulis itu, ini aku kasih masukan ya, ini belajar dari guru yang di PDT, Pre-Departure Training, beliau dari UK. Dalam menulis itu, cara menulis adalah PEER. Point, ini aku tulis di sini deh. PEER. Point, explanation, example, dan reason. Kalian mikirin dulu poinnya apa. Tadi kan poin aku tentang meningkatkan cara pandang toleransi. Explanation, bahwa di Melbourne itu tingkat toleransinya tinggi, kerukunan beragamanya sudah tercipta dengan kuat. Example-nya adalah tadi aku sebutin, pemerintah Melbourne menerima refugee dari berbagai negara.
Nah, itu contohnya, meskipun aku nggak bilang sebagai contoh, nggak perlu, karena akademisi, apalagi profesor-profesor yang di joint selection team, itu semua udah pada pinter. Mereka lebih tahu kalau kita mau nulis contoh atau enggak tuh, nggak usah nyebutin contoh juga bisa gitu. Reason, itu tadi balik lagi, mengkaitkan data, evidence yang ada di lapangan untuk kalian masukkan ke dalam ide kalian, yaitu memasukkan cara pandang, toleransi, dan kerukunan umat beragama dalam proyek-proyek saya ke depan ketika saya kembali dari studi di Australia gitu. Nah, jadi itu kira-kira contoh dari 3 yang tadi ditanya, give 3 examples ya, how you want to use the skill, knowledge from the scholarship. Nah, kalau possible constraint that we may face, yaitu kesulitan yang mungkin kalian bisa hadapi, misalnya nih ya, yang aku tadi. Kan aku pengen menciptakan toleransi ya, kerukunan umat beragama dalam mengurangi, mencegah, atau menangkal radikalisme di Indonesia. Jadi, untuk constraint-nya adalah kendalanya, misalnya nanti ketika saya membuat program, saya tidak bisa, tunggu sebentar, ini kan list possible constraint we may face. Oke. 1, constraint-nya itu bisa terjadi di Australianya atau constraint-nya terjadi di Indonesianya. Nah, contoh constraint yang terjadi di Australianya, ketika kalian belajar, ternyata kalian tidak benar-benar tidak menghadapi yang toleransi, masih ada harassment atau ketidakadilan yang menjadi experience kalian selama kalian hidup di Australia. Kalian bisa bilang kayak gitu. Salah satu constraint atau salah satu kesulitan yang akan dihadapi adalah bahwa ternyata pengalaman atau harapan saya untuk bereksperience toleransi dari kerukunan umat beragama yang sudah tercipta di Melbourne ternyata berbeda dari apa yang saya harapkan. Misalnya, contohnya, cari deh tuh contoh kasus di media tentang intolerance yang terjadi di Melbourne. Kita ambil aja contohnya ya, dari waktu aku internship di salah satu organisasi di Melbourne ini, kita ngurusin tentang hate speech atau hate speech itu yang mengarah ke Islamofobia. Kalian semua udah tahu ya hate speech itu apa. Jadi hate speech itu bisa melit kalian untuk intoleransi. Jadi kalian bisa bilang gini, salah satu kesulitan yang mungkin terjadi merefer dari media jurnal apa, misalnya Sun Herald gitu, di artikelnya menyebutkan bahwa terjadinya kasus intoleransi yang terjadi di Melbourne, sehingga I assume, bilangnya menggunakan kayak kata-kata yang tidak kuat ya. Jadi kalau I assume itu kan kamu mengasumsikan bahwa ke depan ini akan menjadi constraint saya ketika saya belajar tentang toleransi. Ternyata memang Australia juga enggak full toleransi, tapi ada juga gitu kasus intoleransinya. Gitu. Nah, itu tadi kita udah dengerin sebagian dari sesi meeting kita di question and answer bersama Anggi seputar info beasiswa Australia Awards. Buat kalian yang masih punya pertanyaan, silakan taruh pertanyaan kalian di komen di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan isi dari video yang saya buat, silakan like, share, dan subscribe. Nah, teman-teman, kalau kalian punya ide-ide lainnya yang bisa saya buat videonya, silakan taruh ya di komen. Oke, segitu saja dulu. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye.